Terima kasih kepada Bapak Ibu yang dan hadir secara tatap muka pada acara peningkatan kerukunan umat beragama di Jakarta Selatan. Yang terhormat kepada Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang terhormat kepada Bapak Haji Nur Mawaidi, Kepala Kemenang Jakarta Selatan. Dan yang terhormat kepada Romo MP Suhadi Senjaya, pengurus NSI Pusat. Dan yang berikutnya kepada narasumber kita yang ketiga yaitu Haji Yusuf Setia Negara, pemerhati sosial politik. Dan untuk Bapak Solihin sebagai moderator. Terima kasih hadirin semuanya yang berbahagia. Marilah kita membacakan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan kemanfaatan. Untuk yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang ada di online dan rekan-rekan yang ada di sini diharapkan untuk berdiri. Duduk kembali. Acara ini kita laksanakan di tempat yaitu di Vihara Sada Paripurna NSI. Terima kasih atas fasilitasinya. Terima kasih juga kepada para forum FKDM, FKUB, FPK yang telah hadir, juga jemaat dari Sada Paripurna NSI. Terima kasih. Selanjutnya akan masuk kepada acara yaitu Sekapur Siri yang akan disampaikan dari Vihara Sada Paripurna, yaitu dari pengurus Vihara kepada Bapak Robert. Kami persilakan. Yuk di sini Mama. Ini yang kami hormati dari unsur Kesbangpol dan Covid dan PPK dari FKDN, juga ada narasumber yang terhormat. Selamat datang di Wihara Parisada Buddha Dharma di Cirebon, Indonesia, di kantor pusat Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Namyo Orengge. Pertama-tama berucap terima kasih atas kepercayaan diselenggarakannya acara di Wihara NSI ini. Dengan senang setulus hati, penuh kegembiraan, kami menerima
Bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga bisa terselenggaranya acara ini dengan baik dan mantap. NSI atau yang Injiran Xiaoxiu Indonesia, komunitas agama Buddha dari Indonesia yang atau PBD NSI sejak berdirinya dari tahun 1964. Sampai saat ini pembinaan kita sudah ada di 22 provinsi dengan melestarikan berbagai macam seni budaya, antara lain seperti yang tadi kita lihat angklung, tari-tarian, dan paduan suara untuk bisa mencintai tanah air Indonesia ini dan juga bisa menjadi manusia seutuhnya. Dan juga kita di sini ada STAB sejak tahun 2012 sudah berdiri. Dan ruangan-ruangan ini juga dipakai untuk belajar Dharma. Terakhir, mohon doa restunya dari bapak-bapak ibu-ibu untuk wihara NSI yang di kantor pusat ini sedang dalam proses pikiran. Semoga bisa cepat selesai. Sekian, terima kasih saya. Namyo Orenge. Baik, terima kasih kepada Bapak Robert selaku pengurus wihara Sada Paributa NSI. Untuk selanjutnya kita melangkah pada acara sesi sambutan dari Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Bapak Dirhamul Nugraha. Waktu dan tempat persilakan. Kasih duduk aja teh ya. Monggo. Kameranya kan bagus ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebetulan baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, baru datang dari Aceh. Pecinya yang dia. Pecinya kan dari Aceh. Ya, tadi malam ada tugas bikin mie Aceh. Datang mendarat ke sini. Iya. Baik, yang kami hormati para narasumber, Kepala Kemenak Jakarta Selatan, Haji Nur Pawaidudin, tim kita nih, tim khusus. Kemudian Romo Suhadi Senjaya, mudah-mudahan sehat selalu, ya, senior. Kemudian Bang Haji Yusuf sebagai narasumber. Kemudian seluruh pengurus vihara, tim angklung. Kalau kami di kampung saya di sana di CC. CC itu apa itu? CC itu kan yang itu ya. Ada yang masih kecil-kecil dipanggil CC. Adik-adik meme. Kemudian rekan-rekan forum kami dari FKUB, Bang Rahadi, Pak Solim juga sebagai moderator, Pak Robert yang tadi menyampaikan ucapan selamat datang. Kemudian bergabung secara offline, Bang Hafiz, Ketua FKDM Kota, serta jajaran dari kecamatan kelurahan juga bergabung. Nanti kakak sempetin ambil gambar di sana kak ya, nah, kameranya dikasih lihat ke sana. Oh, kakak-kakak yang ganteng, abang-abang yang cakep semua tuh ada hadir di sini. Rencana juga Pak Camat mau datang ya, yang Rijal ya datang. Kemudian jajaran Kesbangpol dan adik-adik yang magang di Kesbangpol bergabung secara online. Terima kasih seluruh pengurus anggota Ormas di Jakarta Selatan, kemudian juga hadir bergabung online para camat dan lurah atau yang mewakili, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT RW, tokoh pemuda yang saya berbahagia, juga forum-forum Kesbangpol ada di KDM Kelurahan dan Kecamatan. Terima kasih sudah bergabung di serta hampir 248, mudah-mudahan nanti bisa bertambah. Luar biasa sekali dari NSI menerima kami, tim Kesbangpol. Jadi kegiatan-kegiatan Kesbangpol itu emang biasa-biasa aja, Pak. Cuma karena memang
peran serta dari masyarakat Jakarta Selatan lah yang membuat kita tuh lebih kuat, lebih kokoh, lebih solid, ya, lebih akrab, ya. Jadi dengan kita mengadakan kegiatan sesi-sesi webinar yang ibaratnya kalau hitungan APBD itu nggak ada apa-apanya sebenarnya, Iya, iya, iya. akhirnya membuat kita lebih kreatif, Pak Kepala, ya, lebih kreatif untuk menampilkan. Dan rencananya nanti Bang Rahadi di mana kita setelah ini? Di Pura. Nah, Pura Pondok Labu. Nanti ada sesi berikut. Tampilnya apa? Tarian-tarian. Ya, tarian kecak. Nanti saya, Bang Hafiz, tuh ya, terus beberapa teman FKDM yang ukurannya agak-agak lebar tuh ikut nari tuh. Jangan sampai enggak. Bisa betul-betul memeriahkan. Buat lucu-lucuan. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar dalam acara peningkatan kerukunan umat beragama di Jakarta Selatan. Semoga Bapak, Ibu, Abang dan Kakak semua diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Kamis tanggal 19 Oktober. Kemudian dengan para peserta, tak lupa juga rekan-rekan dari Studi Pendidikan 1 dan 2 yang sudah mengajak peserta didik, kemudian juga dari jajaran Kemenak, termasuk para penyuluh juga bergabung di online. Kegiatan ini akan diisi oleh narasumber dari Kemenak Jakarta Selatan, kemudian Romo Sohadi Sunjaya, kemudian juga Pak Yusuf Setianegara. Ceritanya kan kita masih pemilu-pemilu nih. Nah, Pak Yusuf nih salah satu narasumber kita pernah menggawangi jajaran Bawaslu Kota Jakarta Selatan dan KPU Jakarta Selatan. Jadi beliau sekarang kita minta bantuannya sebagai tenaga ahli di Kesbangpol. Ceritanya ya Bang Yusuf ya, boleh juga. Jadi Kesbangpol di sesi tahun ini sampai tahun depan ada pembisiknya. Oh iya. Ada pembisiknya, Bang Yusuf ini. Baik, Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dihuni dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda-beda dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial, dan ekonomi. Maka pembangunan strata masyarakat Jakarta tidak dapat lepas dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, kondisi ini betul-betul kami mempunyai kepercayaan yang tinggi di Jakarta Selatan akan peran serta seluruh komponen. Entah itu dari komponen keagamaannya, kesukuannya, kita punya FPK, kita punya FKUB, kita punya FKDM, dan tadi pun sudah tampil angklung dari Ibu Maina yang biasa tampil di beberapa sesi-sesi. Dan tadi saya sempat ngobrol, sebenarnya Kemendagri juga ada kegiatan lagi yang akan dilakukan seperti tahun lalu. Nanti kita coba sambungkan lagi kepada panitia di sana untuk dari NSI di sini bisa hadir kembali. Jadi ucapan terima kasih kepada seluruh pengisi acara di hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan rasa yang semakin erat ya kita dalam sama-sama menggawangi kegiatan kepemiluan. Yang hari ini mulai ada pendaftaran. Nah itu secara teknis kita gabungkan kegiatan politik demokrasi, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian juga dari agama. Agama itu digunakan untuk saling mempererat ya. Dengan berbeda-beda agama berarti bukan berbeda-beda juga cara berpikir. Berbeda agama hanya membedakan antara cara beribadah ya. Kita harus sama-sama menjadi satu kekuatan yang kira-kira nanti akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Singkat cerita, nanti para narasumber akan menyampaikan materi. Mudah-mudahan ini bisa dicermati oleh kita semua dan kemudian bisa kita sampaikan juga ke masyarakat yang lain. Ucapan salam hormat kepada rekan-rekan kami yang bergabung secara online. Mudah-mudahan bisa kita ikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Kami atas nama panitia Kesbangpol mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah NSI dan keluarga besar. Dan juga kami atas nama panitia juga mengucapkan mohon maaf. Dalam hal secara teknis ada hal yang kurang pas ya. Yang pasti kebersamaanlah yang membuat kita semakin kuat. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutan dari Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Dina Nugraha.
Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa dan acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Solihin dari FKUB Jakarta Selatan. Pada waktunya dan tempat Bapak Solihin kami silakan. Di sini aja. Silakan. Mic-nya udah dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara yang sedang kita laksanakan, webinar hari ini, dapat berjalan lancar dan mempunyai efek yang signifikan di dalam pelaksanaan pemilu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini, ya Allah, kami berkumpul bersama dalam rangka bermunajat kepadamu, ya Allah. Memohon ridhamu, ya Allah. Semoga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan memiliki efek yang bagus, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana innana sami'na munajatan bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini, ya Allah, diberikan keselamatan, keluarganya diberikan keselamatan, dan seluruh bangsa dan negara ini diberikan keselamatan dalam rangka melaksanakan pemilu damai, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya dari Bapak Solihin selaku Jakarta Selatan. Untuk serangkaian acara pembukaan hari ini telah selesai. Saatnya kita akan memasuki acara ini, yaitu paparan dari para narasumber kita. Yang pertama yaitu dari Kemenak, Kepala Kemenak Jakarta Selatan, yaitu Dr. Andes Haji Nur Fawaiduddin, MPD. Dan selanjutnya juga dari pengurus NSI, yaitu Romo Surhadi Sujaya. Yang selanjutnya juga ada narasumber kita Bapak Haji Yusuf Setia Negara, Menteri Sosial. Untuk acara inti ini atau pemaparan ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Haji Solihin. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan untuk pembukaan saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu MC. Jadi sekarang saya ambil alih. Siap. Jangan lupa kertasnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada saatnya kita akan melaksanakan diskusi ataupun ini webinar yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Jakarta Selatan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wihara NSI yang telah bersedia sebagai tempat, sebagai sohibul baik. Jadi kalau Kesbangpol ya sebagai sohibul hajat, sohibul hajat. Nah, oleh karena itu, karena ini ada 3 pembicara, mohon kiranya sebagaimana yang MC sudah sampaikan, waktu kita cukup panjang. Akan tetapi kami membatasi agar setiap pembicara maksimal 20 menit. Kira-kira setuju? Ya, 20 menit karena nanti ada tanya jawab yang luar biasa. Dan kepada Bapak Dirham perlu kami laporkan, kami selaku bagian dari forum-forum di bawah Kesbangpol, pada hari ini tadi kita telah membuat rekomendasi izin tetap GKRI Karmel Permata Hijau. Ya. Jadi ini termasuk izin pendirian tempat ibadah yang paling cepat dan yang sangat menggembirakan. Artinya syarat-syarat yang mesti dipelajari oleh FKUI berjalan baik, sehingga ada juga tempat-tempat ibadah yang dalam bahasa Solo itu pakai ilmu seluman selamet.
ya tiba-tiba muncul gitu sehingga prosesnya agak panjang. Ya, ini laporan kepada Bapak Kesbangpol dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ya pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama adalah dari Kemenak, Bapak Dr. Andreas Haji Nur Fawaidudin, Magister of Pendidikan, Kepala Kemenak Jakarta Selatan. Dengan tema upaya pemerintah dalam mewujudkan moderasi beragama di Jakarta Selatan. Ya. Waktu maksimal 20 menit, Pak Kiai. Ya, Tafadhol, silakan. Izin dulu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, kalau Pak kata moderator Pak Yai Solihin Sohibul Hajat, ya. Kasuban Kesbangpol, Ya, ya Pak Dirham, ini luar Camat juga nih. Oh ya, selamat datang Pak Camat dan Bu Lurah Setiabudi, salam kenal Bapak. Udah, insya Allah kami berkolaborasi untuk mengawal Jakarta Selatan bersama-sama dengan Pak Kasuban. ya. Yang saya hormati para narasumber hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, sesepuh kita. Bapak, mohon maaf kalau salah menyebut, Bapak Empu Suhadi Sanjaya. Ya. Mohon maaf kalau salah menyebut, Bapak. Kemudian ada kata Pak Kasuban, ini pembisik, ahli. Bapak Haji Yusuf Setia Negara, ini yang punya gawe hari ini, jangan-jangan. Yang saya hormati tadi Pak Robert yang sebagai Sohibul Bed, Sohibul Bed. Sohibul Bed, ya, yang punya tempat, ya. Dan kemudian hadir juga dari FKUB, ini mewakili yang luar biasa, kita kolaborasi dengan Pak Kiai Haji Rahadini, selalu kolaborasi. Dan kemudian FKDM, kalau saya dengan FKDM ini dengan Pak Yai Hafiz ini pengen juga punya baju seragam itu. Ya, nanti kalau pulang boleh juga gitu kan. Sebentar lagi pensiun gagah pakai itu. Peserta yang hadir di secara luring maupun daring yang saya hormati, mohon maaf mungkin saya tidak dapat menyebut satu persatu, tapi kayaknya tadi lengkap. Ada yang siswa, baik dari sekolah maupun dari madrasah, dari organisasi mitra, gitu ya, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang menjelang sore ini kita ditakdirkan untuk bertemu. Yang di luaran sana sedang ramai juga pendaftaran. Tadi saya lihat sudah ada 2 gitu ya, dan kita di sini insya Allah mengawal juga untuk kerukunan, utamanya kita yang ada di Jakarta Selatan. Salam serta salam bagi yang beragama Islam, mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hormati, karena waktunya pendek, saya mungkin agak lebih cepat juga, gitu, lebih cepat sedikit. Paling tidak Bapak Ibu tahu bahwa kami Kementerian Agama mengawal tentunya terkait dengan masalah agama. Di beberapa tempat saya linier, satu komando bahasa saya dengan Gusmen. Jadi satu komando bahwa Kementerian Agama bukan kementeriannya umat Islam, tapi untuk semua. Ini sesuai dengan arahan beliau. Kemudian di berbagai tempat kami juga sesuai dengan arahan Gusmen, sapaan akrabnya Pak Menteri kita kan Gusmen, Menteri Agama gitu ya. Kita juga untuk mengawal bagaimana kerukunan yang ada di lingkungannya terkait dengan masalah agama. Maka seperti kita juga ketahui, mohon izin, Indonesia itu sangat ragam. Tadi Pak Kasuban sudah menyampaikan gitu, agamanya, kalau agama yang tercatat 6.
Tapi kan aliran-aliran kepercayaan agama yang tidak tercatat kan juga banyak. Ratusan, Pak. Ratusan, Ya. ya ratusan. Gitu. Artinya siapapun itu, gitu, itu kan harus bersama-sama menjaga kerukunan. Ya penduduk kita sangat sangat besar, gitu. Kemudian pulaunya juga sangat banyak, gitu. Dan agama tadi yang saya katakan juga yang harus kita layani itu ada 6. Kemudian Bapak dan Ibu, karena ini adalah sifatnya webinar, maka ya tentu dalam hal agama, kemerdekaan kita dijamin kok oleh undang-undang, baik oleh undang-undang dasar ya maupun juga turunannya. Ini maupun turunannya. Ini mungkin yang pakai itu siapa ininya ya? Boleh juga next-nya itu ya. Ada yang ini, slide berikutnya. Jadi di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ini saya cerita sedikit barangkali kami bersama dengan Pemda dan juga dengan FKUB, bagaimanapun di jajaran pemerintahan itu dasarnya adalah regulasi, dasarnya aturan. Kadang-kadang tafsir terhadap aturan saja kita bisa berbeda-beda. Maka beberapa hari yang lalu difasilitasi oleh Pak Kasuban Kesbangpol, kami ngumpul untuk membahas berbagai macam aturan terkait dengan pendirian rumah ibadah, juga termasuk juga izin sementara rumah ibadah. Ada peraturan bersama, ada juga peraturan gubernur, dan juga ada yang dari kami surat edaran dari Sekjen. Kami mencoba kumpul, kami mencoba untuk merumuskan bersama bagaimana ini untuk punya pemahaman yang sama. Karena di antara 3 itu kadang-kadang kita menafsirkan yang berbeda-beda. Belum lagi regulasi yang sudah agak lama, kadang-kadang dalam bahasa saya sudah dimansuh dengan yang baru gitu. Maka kita juga kemudian membahas dan alhamdulillah ada titik temu untuk bagaimana membersamai Bapak dan Ibu terkait dengan rumah ibadah, terkait dengan peribadatan, mungkin ibadah sementara, karena tadi saya katakan bagaimanapun kita berada di negara ya, kemudian ada aturan negara yang mengatur itu, maka kita tidak boleh lepas dari aturan yang memang sudah tertulis. Dan insya Allah kami bersama-sama untuk mengawal kerukunan ini dan juga termasuk hal-hal lain yang terkait dengan masalah agama. Sedikit ini ada tentang kebersamaan tadi, saya bacakan. Ini ada salah satu pejabat Kementerian Agama yang menulis, dalam satu dunia ini kita berbeda-beda bangsa dan negara. Dalam satu dunia kita berbeda-beda bangsa dan negara. Dalam satu bangsa dan negara kita berbeda-beda suku dan bahasa. Ini udah jelas. Dalam suku dan bahasa, dalam satu suku dan bahasa, kita juga masih berbeda keyakinan dan agamanya. Dalam satu keyakinan dan agama, kita juga berbeda-beda faham dan alirannya. Nah, kita pahami lah, mungkin di berbagai agama memiliki firqah, memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda juga. Dalam satu faham dan kita juga masih berbeda-beda dari sisi pemahaman, tafsirnya beda-beda. Dalam hal tafsir yang dalam satu pemahaman, kita juga berbeda-beda dari sisi pengamalan. Ada yang rajin, ada yang enggak, pahamnya padahal sama. Kemudian dalam satu pengamalan, kita juga berbeda-beda dalam penghayatan. Ya, ada yang mungkin tekun, khusyuk, dan lain-lain. Dalam satu penghayatan, kita juga berbeda-beda dari keikhlasan kita. Ada yang ada yang lain-lain. Dalam satu keikhlasan, jaga kebersamaan kita. Esensinya adalah bagaimanapun kita adalah mengawal NKRI harga mati. Ini yang kita coba. Kemudian Bapak dan Ibu, kami sampaikan juga ternyata juga relasi antara agama dan negara dalam izin. Saya sampaikan dalam konteks Islam dalam hal ini ada 3. Ada relasi agama dengan negara itu, ada yang integralistik, ada yang simbiotik, satu lagi ada yang sekularistik. Apa itu? Yang integralistik itu pemerintah dengan agama satu.
dalam artian dalam menjalankan negara menggunakan aturan-aturan agama. Yang kedua, simbiotik, saling membutuhkan. Dan yang ketiga, sekularistiek, ini yang pemisahan antara agama dengan negara. Kita, Indonesia, mungkin yang paling mendekati adalah simbiotik, saling membutuhkan, tidak integralistik dan juga tidak sekularistik. Ini yang kita bangun di Indonesia adalah menggunakan simbiotik. Dalam konteks itu, maka ikhtiar yang dilakukan terkait dengan bagaimana kita selaku warga negara dan selaku pemerintahan, barangkali agama dan negara di sini, Indonesia adalah negara yang bermasyarakat, religius dan majmuk. Ini yang tadi saya katakan simbiotik tadi. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama. Dijamin dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Yang kedua, turunannya terkait dengan yang tadi simbiotik tadi, maka ada ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui moderasi beragama, pemahaman agama yang moderat. Terakhir, Bapak dan Ibu, ada peraturan presiden. Kemarin saya sudah sampaikan juga ke Pak Kasuban Kesbangpol, ini apa bahasa saya, dasar untuk membuat anggarannya Pak Kasuban. Karena memang ini sudah perpres, peraturan presiden 58. Itu adalah bagaimana moderasi beragama itu diimplementasikan. Dan memang nanti di bawah akan saya sampaikan kepada siapa dulu langkah-langkahnya gitu. Tapi yang pasti ada, awalnya seolah-olah moderasi beragama itu hanya tugasnya Kementerian Agama. Tapi yang pasti bahwa moderasi beragama itu sudah masuk dalam RPJMN. Dan terakhir di bulan September kemarin sudah keluar perpres, peraturan presiden. Ada tim bagaimana untuk mengembangkan moderasi beragama. Kemudian harmonis, toleransi, dan damai. Ini moderasi beragama menjadi sasaran mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran sehingga Indonesia maju. Tadi saya katakan Bapak dan Ibu, NKRI harga mati. Apakah kemudian kita kok takut betul terhadap itu? Iya. Tapi paling tidak kita juga harus ada ikhtiar. Kalau ibarat saya begini, di televisi, di media suka ada iklan. Bukan berarti produk yang diiklankan itu akan hilang, tidak. Tapi untuk bagaimana selalu eksis, bagaimana selalu ini dikenal oleh orang, bahwa bagaimana ini tetap ada, termasuk juga negara. Bukan berarti kemudian kita berikhtiar salah satunya moderasi itu karena Indonesia akan bubar, tidak. Tapi bagaimana mempertahankan negara ini, salah satu ikhtiarnya adalah melalui pemahaman agama yang moderat di masing-masing tingkatan. Ini ikhtiar kita untuk itu. Kemudian Bapak dan Ibu, penguatan relasi agama dan negara, tadi turunannya simbiotik tadi, bahwa dalam rangka untuk negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi warga bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur, ada 4 area sebagai berikut. Ada 4 area Bapak dan Ibu untuk penguatan relasi ini. Agama dan politik. Ya, hari ini kita sedang berbicara banyak tentang politik, terutama politik praktis, yakni menjadikan nilai agama bukan untuk kepentingan politik, terutama politik praktis, bahwa setiap agama berpolitik untuk bagaimana mengembangkannya dan lain-lain secara individu silakan, tapi kalau sudah berbicara politik praktis, jangan gunakan agama untuk kepentingan politik praktis. Yang kedua, agama dan layanan publik. Menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi hak sipil tanpa diskriminasi. Ya, salah satunya tempat ibadah. Ini adalah menjadi layanan publik itu. Maka jangan ada diskriminasi terhadap itu. Bahwa kemudian ada aturan yang mengatur bagaimana pendirian rumah ibadah, bagaimana untuk penyelenggaraan ibadah sementara, ada regulasi yang mengatur itu. Maka kita taat juga sebagai warga negara terhadap regulasi yang ada. Yang ketiga, penguatan relasi tadi adalah agama dan hukum, yakni menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama. Supremasi hukum, barangkali dengan penguatan kita agama yang kuat, yang makin mantap, maka tentu
kita ikhtiar untuk tidak melanggar hukum, ya, dan itu bisa kita lakukan dari yang paling kecil dulu gitu. Jangan berpikir yang terlalu besar, hukum yang harus kita jalankan, tapi yang menyangkut diri kita gitu. Ya, termasuk misalnya, walaupun kita belum pernah yang namanya, mungkin di antara kita kan ada juga yang belum pernah membaca undang-undang lalu lintas misalnya. Jadi pada saat di jalan, apakah akan bisa menolak? Pak, saya belum baca undang-undang lalu lintas, saya tidak mau ditilang. Kan nggak bisa juga. Artinya apapun regulasi yang sudah mengatur di Indonesia, sudah baca atau belum, gitu ya, maka itu sudah berlaku bagi kita bersama. Kemudian yang keempat, agama dan ekspresi, udah dibisik-bisikin, berapa lama lagi, Pak? Ya, Agama dan ekspresi publik, yakni memberikan keleluasaan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai koridor keleluasaan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai dengan koridor hukum dan kesepakatan bersama gabungan tadi. Maka di situ penguatan relasi agama ada 4 tadi. Maka harapannya hubungan antara agama dan negara yang tadi simbiotik makin kuat, makin bagus, maka muaranya adalah keutuhan negara kita. Kemudian Bapak dan Ibu, saya sampaikan juga di next saja mungkin berikutnya, ada Pak Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan, ini yang pernah menyampaikan bahwa di negara-negara Arab, mohon izin, pada umumnya negara Arab pada umumnya dan negara-negara yang saat ini tidak aman dan paling tidak ada kedamaian, seperti ini dicontohkan sudah tahun 2017, seperti Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, mungkin sekarang Palestina dan lain-lain gitu ya. Orang diajak untuk mencintai agama, tapi tidak mencintai bangsa dan negara. Jadi hanya fokus kepada agamanya, tapi tidak untuk mencintai negara. Mereka kehilangan cinta pada bangsa dan negara. Ini kalau kita kan harapannya adalah yaitu tadi cinta negara, ya, cinta agama dan juga cinta agama dan negara gabungan. Ini kalau hanya cinta agama saja negaranya bubar. Makanya ini keterpaduan ini yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Tolha Hasan. Saya pikir ini masih relevan untuk kita saat ini. Kemudian gembar-gembor moderasi agama apa sih gitu kan? Ini kan perlu pemahaman juga sedikit. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Jadi mentaati konstitusi ini penting gitu ya. Di samping kita mengajarkan ajaran agama, dan ajaran agama itu bukan hanya untuk urusan pribadi. Kalau saya kembangkan sedikit, pada saat kita di masing-masing kita itu memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial secara bersama-sama, maka insya Allah kehidupan kita di sosial itu akan nyaman. Pada saat mengajarkan ajaran agama termasuk untuk kesolehan sosial, bagaimana kita mengawal toleransi, bagaimana kita berhubungan dengan sesama, bagaimana kita memahami orang lain yang akan mengajarkan agamanya. Di sini barangkali moderasi beragama diperlukan untuk pemahaman yang moderat tadi. Gitu. Ada beberapa tujuan Bapak dan Ibu mengenai atau 3 misi besar moderasi beragama ini. Apa goalnya atau misi besarnya itu apa tentang moderasi beragama ini? Memperkuat pemahaman dan pengamalan esensi ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat pemahaman ya dan pengamalannya. Jadi selama ini barangkali termasuk di dunia pendidikan, mohon maaf mungkin yang ada di sana, guru-guru kita, para pendidik kita sudah mengajarkan dari sisi ilmu. Dalam bahasa saya ada kaifiah misalnya dalam hal bagaimana sih beribadah, sudah diajarkan dengan baik. Tapi satu hal yang memang perlu ditingkatkan Bapak dan Ibu, termasuk Bapak dan Ibu guru pendidik mungkin yang ikut di sana, amaliyahnya.
apakah ajaran yang sudah diajarkan sebagai sebuah ilmu kepada anak-anak didik kita, pengamalannya sudah bagus apa belum? Hafal mah hafal, mohon maaf mungkin yang Islam gitu ya, untuk bacaan sholat misalnya. Gerakannya juga sudah tahu, urut-urutannya sudah tahu, sudah diajarkan dari sisi ilmu, tapi amaliyahnya. Pada saat amaliyahnya ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kekuatan pengamalan agama yang moderat akan juga baik. Tidak juga menyalahkan kepada orang lain. Goal yang kedua Bapak dan Ibu, mengelola keragaman tafsiran keagamaan dengan bersama-sama berupaya mencerdaskan kehidupan keagamaan. Masing-masing individu bisa saja memiliki tafsir yang berbeda-beda, gitu ya. Tadi dikatakan tafsirnya beda, amaliyahnya juga kadang-kadang berbeda-beda juga. Ini menjadi sebuah keniscayaan, biarkan bahwa ada tafsir-tafsir yang dilakukan oleh masing-masing individu. Tapi satu hal, kebebasan tafsir itu dibatasi oleh kebebasan tafsir yang lain. Kebebasan seseorang tidak sebebas-bebasnya. Saya bebas melakukan sesuatu, saya bebas mentafsirkan sesuatu, tapi kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka kebebasan ada titik temunya di tengah. Ini bebas sampai di mana, ini bebas dari di mana, maka titik temu itulah yang kita harapkan. Kemudian goal yang ketiga, memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam koridor kebinekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban dan komitmen, kita wajib, kita harus sadar betul kita wajib untuk menjaga kesatuan. Tadi saya katakan gitu, pada saat berbicara kesatuan, pada saat bicara kerukunan gitu, secara individu, saya sebutkan secara individu, karena secara individu nanti menjadi keluarga, menjadi lingkungan, menjadi negara. Pada saat berbicara individu, nggak usah berpikir terlalu jauh dulu. Andaikan negaranya tidak dalam posisi aman, hampir pasti pertemuan seperti ini tidak ada, Bapak dan Ibu. Jadi kita aja dulu gitu, nggak usah berpikir kepada orang lain dulu. Kita nyaman dulu gitu. Untuk menjadi nyaman itulah perlu adanya kebersamaan. Untuk menjadi nyaman itu komitmen kita juga harus tinggi, kerukunan dan lain sebagainya. Ya, cukup. Cukup. Ya. Boleh 1-2 menit lagi? Sedikit saya menyampaikan indikator Bapak dan Ibu. Ada indikator moderasi gitu ya. Jadi moderasi beragama itu indikatornya apa sih? Ini penting menurut saya. Yang dikawal di moderasi adalah toleransi. Tadi toleransi, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu aja dulu rumusnya. Ya. Kemudian yang kedua, komitmen kebangsaan. Penerimaan kita terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Menerima Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Kenapa ini disampaikan? Ada kok di negara kita yang menolak itu. Maka komitmen kebangsaan menjadi indikator kita moderasi. Kadang-kadang kalau link Zoom-nya itu kan dikirim ke grup. Betul. Kadang-kadang saya ikut. Terhadap tradisi tidak dinafikan Bapak dan Ibu, ada tradisi-tradisi. Kadang-kadang orang lain menyalahkan juga tradisi ini. Komitmen kita juga terhadap tradisi ini menjadi penting. Ini bagian atau gawe dari penguatan moderasi beragama yang insya Allah nanti Kementerian Agama bersama-sama dengan pemerintah kota untuk mengawal bagaimana moderasi beragama ini bisa ditularkan kemana-mana, kepada ASN dulu, kepada lingkungannya, dan seterusnya. Karena waktunya habis, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau memang ada pengembangan, di pertanyaan bisa kita kembangkan. Sekian, Wallahul a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh Kemenak kaitannya dengan moderasi beragama. Dan saya yakin banyak pertanyaan, tolong dikumpulkan dulu. Ya, nanti di akhir sesi akan kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Pemateri berikutnya adalah ya Bapak Romo Mpu Suhadi Senjaya, pengurus NSI Pusat, dengan tema mewujudkan kerukunan sejati dalam konteks masyarakat majmuk di DKI Jakarta. Ya, terima kasih Pak Romo. Baik, Ya. terima kasih Pak Moderator. Tapi saya sapa dulu Pak Camat. Bulur. Ya, oke.
Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan, ini sejarah baru Pak. Ya. Sejak NSI ada, baru ada Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan yang mampir ke sini Pak. Kita kasih tepuk tangan. Kalau Dirjen sering ke sini Pak, ya, tapi Kepala Kantor jarang. Ya, itu tandanya moderasi beragama terus bergulir Pak. Karena Pak Kesbangpol. Oh, begitu juga moderator, Pak Moderator, kemudian tadi Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa ya. Jadi ini memang agak istimewa namanya itu, Kepala Suku. Ya. Bukan Kepala Badan, tapi Kepala Suku Badan. Kemudian Pak Yusuf Ketua FKUB ya. pemerhati. Oh, pemerhati sosial budaya. Terima kasih juga Pak Rahati, juga dari FKDM ya. Ini biasanya itu forum saya begini di Kabupaten Bogor. Karena saya anggota FKUB juga di Kabupaten Bogor. Ya. Jadi saya ini baru pulang dari Gunung Putri karena saya mensosialisasikan PBM nomor 9, nomor 8. Ya, jadi pas hari ini, mestinya kemarin ini acara Jakarta Selatan. Ini hari saya di Gunung Putri. Tapi karena ini pindah, ya jadi maraton. Ya, terima kasih. Jadi sedikit juga Pak, saya informasikan bahwa tempat ini digunakan sebetulnya adalah satu langkah yang sudah agak tertinggal Pak. Ya. Jadi kemarin saya ke Masjid Istiqlal Pak. Ya. Masjid Istiqlal itu sudah dipakai untuk acara internasional Pak. Ya, jadi kemarin saya bersama dengan Pak siapa? Nasaruddin Umar. Yang punya masjid Pak Nasaruddin Umar. Prof. Nasaruddin Umar. Pak Najarudin ya, kemudian Pak Alwi Shihab ya, kemudian itu dari Amerika itu perwakilan yang mewakili tentang hubungan lintas agama ya. Jadi itu sudah beberapa kali acara di Masjid Istiqlal ya. Kemudian kalau ini NSI ini udah ketinggalan sebetulnya Pak. Jadi kalau kita disanjung-sanjung malu juga Pak. Ya, terus kemudian ini kemarin acara itu adalah acara untuk membangun kerukunan internasional. Ya, jadi kalau kita baru bicara tingkat Jakarta Selatan Pak, itu Pak Najarudin Profesor itu sudah bicara tentang internasional. Ya syukurlah ada yang internasional, ada yang Jakarta Selatan, ada yang Bogor, lama-lama jadi satu. Nah itu menuangkan air, ya saya mewakili Buddha, ada yang mewakili Kristen, Pak Najarudin Islam, kemudian ini Katolik, nah itu Hindu, Nyoman Udayana, nah kemudian itu Konghucu, ya, oke terusin, nah kemudian vihara kita yang di Ciapus, ya, itu juga ada nggak ya? Nah, ini udah beberapa kali dipakai oleh Pramuka, Pak. Ya, jadi ya itu. Ya, jadi ada Jambore Ranting, kecamatan. Ya, jadi ada 600 orang ya camping di sana. Boleh juga. Nah, besok dipakai lagi, Pak. Ini yang lalu, besok untuk tingkat SMA. Ya, jadi sebetulnya memang rumah ibadah, ya tentu bukan rumah ibadahnya yang dipakai, Pak. Ini juga kalau rumah ibadahnya di atas, Pak, makanya nggak dipakai. Ini ruang serbagunanya kan boleh dipakai. Ya, begitu juga masjid. Nggak pakai di masjid, Pak, tapi di ruang serbagunanya. Ini sebetulnya sebuah pemikiran daripada bangsa untuk membangun kerukunan, ya. Maka itu saya terima kasih
punya kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, mengenai kerukunan itu sendiri ya. Jadi saya kebetulan ikut merumuskan peraturan bersama ini Pak. Ya, waktu tahun 2005 itu saya bersama dengan Pak Maruf Amin ya. Terus kemudian bersama dengan Kiai Jaidan, kemudian dari Kristen Katolik. Waktu itu Konghucu belum ada ya. Jadi waktu itu kita membahas kalau Bapak tadi menginformasikan ada gereja ya, di Jakarta Selatan yang begitu bagus ya. Memang waktu itu pemikiran kita itu rumah ibadah ya, sebetulnya itu kan sebuah fasilitas ya yang mestinya keberadaannya itu ditanggapi secara positif oleh semua pihak ya, baik oleh sesama bangsa ya, yang berbeda agama. Ya, jadi kalau umpamanya ada rencana untuk membangun sebuah rumah ibadah itu, konteksnya itu harus dilihat rumah ibadah itu adalah sebuah eksistensi. Ya, kalau dia eksis, itu keeksisannya, keberadaannya itu membawa hal yang baik. Ya, itu niat yang waktu itu disepakati. Ya, nah, sebelumnya Hin, ya, dari awal, terus maju ke depan. Ya, oke. Lanjutin. Jadi kita sebagai bangsa ini harus melihat keberadaan bangsa ini sebetulnya kan tidak dimulai dari tahun 45. Ya. Tapi dimulainya sebetulnya jauh sebelum itu. Tapi bangsa ini ada sebuah kesepakatan nasional, yaitu 28 Oktober tahun 1928. Ya, nah ini. Ya. Jadi memang dari dulu kita sudah berkomitmen ini. Ya, kita satu bangsa, satu bahasa, dan satu nusa. Ya. Jadi sebetulnya inilah yang mengikat kita menjadi Indonesia. Ya. Kemudian di antara kehidupan kebangsaan ini, ya, yang terdiri dari sekian ratus suku, ya, kemudian dari sekian banyak bahasa, ya, kemudian sepakat, ya, bahwa di dalam keberadaan kita ini, ya, masing-masing punya keyakinan, punya agama, ya. Tapi ketika kita punya keagamaan ini, itu agama itu harus menjadi landasan untuk memberikan sebuah penguatan kepada bangsa ini, ya, untuk semakin menyadari bertanah air satu, ya, berbahasa satu, dan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Sebetulnya konteksnya ke sana, ya. Tapi kemudian terusin. Ya, kita lihat coba dalam konteks kerukunan, ya. Sebetulnya kerukunan ini apa sih sebetulnya? Ya. Jadi kebanyakan sekarang ini kan kita sering dengar kerukunan, tapi belakangan agak tenggelam. Ketika kerukunan ini agak tergeser dengan urusan toleran. Ya, toleran. Maka itu di dalam saya memberikan paparan, ya, berkaitan dengan BBM ini, saya tidak lagi menggunakan prinsip toleran. Karena toleran itu masih menjaga, masih ada jarak. Jadi kalau konteksnya tadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, dalam ikatan Indonesia, sebetulnya kita ini satu keluarga. Sebenarnya kita ini satu saudara. Gitu. Ketika saudara saya yang Islam mau bikin masjid, kenapa enggak? Ketika saudara saya yang beragama Kristen mau bikin gereja, kenapa enggak, Pak?
Oh niatnya baik kok, bikin rumah biliar aja boleh. Bikin panti pijat boleh juga. Nah konteksnya seperti itu. Nah yang muda mau bikin vihara, kenapa enggak gitu. Ya maka itu PBM ini jiwanya adalah seperti itu. Maka enggak ada yang sebetulnya dari pasal ke pasal PBM itu tidak ada yang berusaha untuk pembangunan rumah ibadah itu tidak bisa terlaksana. PBM ini membuat sebuah kesepakatan agar niat untuk membangun rumah ibadah ini bisa terlaksana, bisa terwujud. Maka itu umpamanya pembangunan rumah ibadah itu harus merupakan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh. Itu ukurannya itu. Kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh. Nah, gimana ngukurnya? Nyata dan sungguh-sungguh. Nyata itu paling nggak punya 90 umat. Gitu. Nah, kemudian 90 umat ini batasannya di gimana? Ya, pertama diukur dari satu kelurahan. Punya nggak ada 90 di satu kelurahan? Oh, nggak cukup. Satu kecamatan. Ya, kalau sama Bu Lurah nggak cukup, naik sampai Pak Camat. Sampai Pak Camat nggak cukup juga naik ke wali kota. Ada nggak satu wali kota? Satu kota administrasi punya 90 umat. Nggak cukup juga. Ya satu provinsi 90 umat. Tapi kalau satu provinsi aja nggak cukup, jangan bikin dulu rumah ibadah. Artinya belum perlu dia. Belum merupakan keperluan nyata dan sungguh-sungguh. Itu ukurannya kan begitu. Jadi kita ini lebih mengukur itu sebagai sesuatu hal yang muncul dari nurani. Niat beribadah itu baik kok. Ya. Daripada kita coba lihat sekarang jujur aja ngomong Pak. Umat Buddha juga masih kurang. Di Jakarta Selatan cuma 3 Pak Camat rumah ibadah Buddha nih. Sini satu, belakang satu lagi di Karet. Ya. Begitu juga masjid, Pak. Ya. Wah, kalau umat Islam pada rajin sholatnya, mah Pak, masjid mana cukup? Mana cukup sebetulnya. Ya habis daripada sholat mendingan ke mall, Pak. Nah itu faktanya kan seperti itu. Nah bisa nggak kehadiran rumah ibadah mengalahkan mall? Rasa kenikmatan batinnya itu harus mengatasi mall. Tuh. Sehingga umat kita itu bisa merasakan saya butuh rumah ibadah. Kedua 60, kesepakatan 60 orang. Itu 60 juga tidak mutlak, Pak. Kalau umpamanya dia sudah punya 90 umat, Pak. Tapi di tempat yang dia mau bangun rumah ibadah itu nggak dapat 60 persetujuan. Itu harus diambil alih oleh wali kota, Pak. Tuh, wali kota harus nyariin tempat, Pak. Tuh, bupati harus mencarikan tempat. Itu jarang dilaksanakan, Pak, oleh kepala daerah. Maka itu nanti mau jadi perpres, Pak, PBM ini. Karena ini baru peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, gubernurnya nggak nurut, nggak apa-apa, Pak. Tapi nanti jadi perpres rencananya. Cuma saya juga mengusulkan kalau jadi perpres juga, pembangunan rumah ibadah jangan diatur sama presiden, Pak. Kasihan juga presiden ngatur rumah ibadah. Ya, udah itu yang diatur oleh presiden adalah kepala daerahnya. Gubernur yang diatur, gitu. Ya kelihatannya akan ke sana tuh Pak nanti perpres. Nah ini sekilas mengenai masalah pembangunan rumah ibadah. Karena saya konteksnya ini kan kerukunan menjelang mau 2024 di Jakarta Selatan. Itu tema yang dipercayakan kepada saya. Nah oleh karena itu, seperti kemarin sudah ada pengumuman. Ya, Bu Mega mengumumkan
wakil presidennya Pak Mahfud. Wah, saya banyak dapat WhatsApp, Pak. Ya. Teman Pak Suhadi jadi wapres. Ya, sebetulnya konteksnya bagi saya itu, saya selalu mengarahkan umat. Ini nanti ada 3 pasangan. Semua adalah putra-putra terbaik. Cuma nanti ketika kita menggunakan hak kita sebagai warga negara, pilih yang terbaik di antara 3 itu. Nah, perasaan seperti ini, Pak, yang betul-betul kembali kepada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi andai kata terpilih di antara 3 pasangan itu sebangsa saya. Apa masalah? Ya itu. Dan saya pun sudah menyalurkan hak pilih saya sebagai warga negara. Nah, terus kemudian konteksnya juga ini yang 60-90 tadi ya, bahwa itu tidak mutlak. Nah, kemudian perkembangan yang tadi sudah diuraikan juga oleh Bapak, ya. Jadi nantinya bakal jadi perpres. Nah, ini sebetulnya moderasi beragama. Saya termasuk ikut menyusun buku ini, Pak. Nyusun moderasi beragama, buku moderasi beragama dengan Pak Lukman Hakim waktu itu. Jadi sebetulnya ini kuncinya di sini, Pak. Kalau saya jadi umat Buddha, saya harus selalu bertanya pada diri saya betul-betul udah jadi umat Buddha belum? Kalau saya udah jadi umat Buddha, paling enggak saya harus bisa memahami ajaran Buddha itu apa sih? Dan saya harus berusaha untuk memahami ajaran Buddha itu secara presisi. Jangan polisi aja yang bisa presisi. Harus presisi, harus persis tahu ajaran Buddha itu. Dan itu diamalkan. Sehingga saya bisa jadi warga negara yang baik. Sehingga saya bisa jadi warganya Bu Lurah dengan baik. Di Kelurahan Jakarta Selatan. Ya. Sehingga saya juga bisa menjadi umat beragama yang baik. Umat Buddha yang baik yang bisa bersahabat, merasa satu keluarga dengan saudara saya yang beragama Islam, saudara saya yang beragama Kristen, dan lain sebagainya. Sebetulnya moderasi beragama itu intinya adalah setiap umat beragama harus betul-betul memahami agama yang diyakininya secara persis, kemudian itu diamalkan. Nah, maka itu saya merasakan bahwa sebetulnya setiap komunitas agama, terutama Muslim, Pak, wah ini yang hebat. Pesantrennya di mana-mana. Banyak, Pak. Santrinya puluhan ribu. Ya, sebetulnya ini luar biasa. Saya pikir kalau umpamanya umat Islam yang sebegitu banyak, Pak, nggak ada pesantren, wah repot juga. Ya, justru dari sanalah dihasilkan begitu banyak manusia-manusia yang unggul kualitasnya. Nah, maka itu Pancasila meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai sila yang pertama. Tuh. Jadi agama itu mestinya ya, mana Kin? Ada agama yang tadi sebelumnya. Ini sebelumnya. Lagi. Satu lagi. Bukan ini, Kin. Lanjut satu. Bukan. Ya, ini ya. Jadi Islam. Saya kemarin waktu Pak Najarudin bicara, saya terima kasih, kami berterima kasih bahwa Masjid Istiqlal bisa digunakan untuk kegiatan internasional. Wah, saya bilang Pak Najarudin sedang membabarkan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwa sebetulnya cita-cita setiap agama itu luhur, Pak. Jadi bagi umat Islam, dia mau memberi rahmat kepada semua alam semesta, Pak, termasuk saya dikasih rahmat.
Kemudian orang Kristen bilang kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu Kristen Katolik begitu. Kemudian dia adalah kamu dan juga saya adalah kamu. Itu kata orang Hindu. Dalam dirimu ada diriku, dalam diriku ada dirimu. Kemudian umat Buddha bilang membahagiakan seluruh makhluk hidup. Maka orang Buddha kalau doa itu sabe, sata, bawantu, sukitata. Saya sering ngomong sama umat Buddha, kamu kalah sama orang Islam. Kamu cuma membahagiakan seluruh umat manusia. Umat Islam membahagiakan seluruh alam semesta. Kemudian Konghucu, 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Nah, para sehat. Orang Bogor mah. Semua saudara kok pada berantem. Terus berantemnya pakai atas agama lagi. Nama agama. Jadi harus disimpulkan kalau gitu. Sebetulnya ketika ada perselisihan, ada pertikaian, ada percekcokan, itu bukan agama. Pastikan itu bukan agama. Karena agama nggak ada yang ngajarin begitu. Tidak ada. Agama mengajarkan kepada umat yang tadinya mau berkelahi jadi nggak jadi, Pak. Nggak jadi berkelahi, malah pengen dukun. Juga. Nah, di situ butuhnya moderasi beragama. Maka saya bersyukur Pak Kepala Kantor tadi sudah menguraikan secara teliti tentang moderasi beragama. Ya, lanjutin terakhir. 20 menit banyak. Ya. Terakhir. Terus. Ini. Ini sebuah potret kehidupan. Ya. Itu yang paling bajunya hitam, itu kakeknya itu. Ya, kepalanya botak. Ini orang keluarga keturunan Tionghoa nih, Pak. Ini lagi Imlek. Malam Imlek. Ya. Kemudian, di ujung sana seberang itu ada yang pakai jilbab. Muslim berarti. Berarti Muslim itu, ya. Terus yang sebelah kiri sini itu pakai salib, Pak, kalungnya. Ya. Kemudian itu ada cucunya, anak-anaknya semua jadi satu. Ketika itu adalah satu keluarga, mereka tidak berbicara lagi, yang Islam jangan duduk sini loh. Itu yang Katolik sana loh. Enggak begitu, ini satu keluarga yang mengikat. Bangsa ini diikat oleh satu keluarga besar. Yang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, oleh karena itu ketika ini diikat menjadi satu keluarga besar, bangsa Indonesia, itu menjadi satu kekuatan ya yang sekarang dibutuhkan untuk Indonesia laju dan Indonesia lebih maju. Ya, saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Romo Suwadi yang telah menyampaikan paparannya dengan jelas dan gamblang serta contoh-contoh yang sangat menarik. Ya, paparan berikutnya adalah oleh pemerhati sosial politik kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Haji Yusuf Satyanegara, dengan judul Peran Masyarakat dalam mensukseskan pemilu Pilkada serentak tahun 2024. Masya Allah. Ini sudah dimulai hari ini, Pak. Hari ini dimulai. Ya, dan tidak macet, aman. Ya, apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore. Yang sama-sama kita hormati dan berkehidupannya. Oleh kita sebentar, Mas Bos, Bang Dira, Kepala Kementerian Jakarta Selatan, Bung Panom, jadi Jenderal Wahidudin MPD, Romo, Saya minta nomor handphone. Jaya, Minta nomor handphone. 0813 moderator yang ada terakhir 17 09 Pak Robert 8817. Sohibul Baik. Kemudian ada Pak Camat, Tinggal Yahudi, Lurah, masuk Bogor. Abang kami
Perbatasan Banten ya, perbatasan. Dan dari FKUB dan juga Ustadz Hadi. Kemudian para hadirin, baik yang hadir pada kesempatan di tempat ini maupun secara dari ini suasananya memang udah mendekati sore ini, mulai hawa-hawanya ya ngantuk udah mulai meretai karena memang ya di tempat suasana AC dan lain sebagainya. Tetapi saya bangga dengan tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber, di mana beliau sudah menyampaikan kalau saya konklusikan, di mana tadi tidak hanya toleransi, tetapi juga sudah berjalan kepada kerukunan, bahkan mencapai keluarga. Jadi kalau sudah di tahapan keluarga, yang namanya tahapan pemilu itu sudah hampir rampung dari segi kelancaran. Karena sudah satu keluarga. Tidak hanya rukun, tidak hanya toleran, tetapi sudah menjadi satu keluarga. Nah, siang hari ini saya dibebankan oleh panitia karena memang background saya pernah jadi penyelenggara pemilu di dekat kota Jakarta Selatan, pernah jadi ketua Bawaslu juga di KPI. Dan hari ini diamanatkan untuk menyampaikan peran masyarakat dalam mensukseskan pemilu atau pilkada serentak tahun 2024. Lagi-lagi bahwa insya Allah itu akan sukses Pak Kasuban dengan tadi sudah ada bahwa kita satu keluarga. Insya Allah dalam keluarga dinamika tentu pasti ada, tetapi penyelesaiannya pasti secara kekeluargaan. Pemilu, saya bisa kita artikan pemilu itu sebagai harapan. Memang kalau secara legal, di mana di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 1 ayat 1 bahwa pemilu itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPR tingkat 2 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Ini panjang banget tuh. Tapi kalau kita mau pendekin, pemilu itu bisa juga kita bahwa pemilu itu adalah merupakan harapan. Kenapa disebut harapan? Karena memang setiap 5 tahun sekali kita akan memperbaharui harapan-harapan itu. Dimana kita bersepakat bahwa di setiap pemilu kita berharap akan lebih baik dari sebelumnya. Kita pemilu akan memilih pemimpin atau calon-calon pemimpin baik di legislatif maupun di legislatif. Pemilu juga harus kita maknai tidak hanya sekedar memilih, tetapi pemilu juga sebagai peristiwa politik. Karena memang itu adalah tahun politik. Tetapi juga harus kita maknai sebagai peristiwa ekonomi. Karena dari seluruh rangkaian kegiatan tahapan pemilu pasti ada yang berefek pada ekonomi. Dengan bergeraknya seluruh elemen masyarakat, baik itu secara aktif maupun pasif, pasti ada efek domino terhadap ekonomi. Kemudian juga kita harus memaknai bahwa pemilu itu juga sebagai peristiwa kebudayaan, di mana budaya kita adalah budaya gotong royong, budaya musyawarah. Di mana pemilu juga kita boleh mengartikan bahwa pemilu adalah musyawarah besar masyarakat Republik Indonesia untuk memilih calon pemimpin. Tapi juga kita bisa juga untuk mewaspadai bahwa pemilu itu juga merupakan arena konflik yang dilegal. Nah, karena di situ ada arena konflik, tentu ada dinamika yang harus kita jaga. Tapi kalau tadi berkaca bahwa kita adalah saudara, kita adalah keluarga, memang antara anak atau anggota keluarga pasti tujuannya ada beda-beda. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan di keluarga itu. Sama pemilu juga seperti itu. Jadi kita boleh memaknai pemilu juga tidak hanya sebagai musyawarah, tetapi juga bisa kita jadikan bahwa sebagai bentuk evaluasi. Di mana kita setiap 5 tahun sekali kita sepakat bahwa kita harus mengevaluasi para pemimpin kita ini. Kalau yang baik, kita berikan ridho.
penghargaan. Dengan cara apa? Tentu dipilih kembali. Kalau menurut kita itu kurang baik atau kurang memuaskan, tentu kita berikan punishment. Apa itu punishmentnya? Ya cukup dengan tidak dipilih. Tidak harus dicaci maki, tidak harus berlebihan. Kita cukup tentukan bahwa di TPS kita cukup dua pilihan, pilih atau tidak. Hanya itu. Karena apa? Semua calon, baik itu calon legislatif maupun eksekutif, adalah orang-orang yang memang akan mewakili kita, orang-orang terbaik yang sengaja kita pilih untuk menentukan masa depan kita. Tidak hanya 5 tahun, tetapi juga bertahun-tahun ke depan secara visioner. Maka itu kita wajib berkontribusi. Kenapa? Karena pemimpin kita itu akan menentukan masa depan kita juga. Bayangkan, memang ada adium pemilu atau pemilihan bukan untuk memilih pemimpin yang terbaik, tetapi untuk mencegah orang jahat berkuasa. Kan yang 3 pasang itu belum tentu juga yang terbaik dari seluruh Indonesia. Hanya mereka lah yang punya kesempatan ini. Tetapi yakin bahwa calon legislatif maupun eksekutif yang nanti akan berkontestasi di tanggal 14 itu adalah orang-orang yang kita harapkan akan memperjuangkan kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Itu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga memberikan kesejahteraan. Itu akhirnya pasti keadilan sosial. Saya kira itu dari pemilu. Pemilu itu memang salah satu ciri dari negara demokrasi. Nah, besok tanggal 14 itu bagi anak muda kan katanya berbarengan dengan hari kasih sayang. Nah itu mudah-mudahan tidak kalah memperingati. Bahkan saya boleh juga menukil istilah dari Kasubag provinsi bahwa hari kasih sayang boleh dirubah menjadi hari kasih suara. Jadi kita hari itu adalah bukan hari kasih sayang saja, karena kalau kasih sayang sebetulnya harusnya tiap saat. Kita berikan besok tanggal 14 itu menjadi hari kasih suara. Kasih suara. Tepuk tangan dong. Itu memang pemilu tentu banyak dinamika karena pemilu kan ini bukan baru pertama, tetapi masing-masing setiap mau pemilu di Indonesia pasti berbeda. Konstelasi mungkin mulai hari tadi sudah, karena pendaftaran dari tanggal 19 sampai tanggal 25 ya kita akan saksikan mulai berpola mana yang mendukung A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi aku yakin dan biasa kalau di pemilu itu dinamikanya ada, tetapi pada waktunya akan selesai. Pada saat itu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa itu hajatan kita, oleh kita dan untuk kita. Bayangkan kalau kita ribut, siapa yang rugi? Kan bukan orang luar, kita juga ya. Ini pemilu sama-sama kita tahu bahwa tadi juga sudah disampaikan bahwa kita memilih calon presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPD, kemudian nanti ada kepala daerah, kemudian ada DPRD, di kabupaten maupun di provinsi. Nah, kita sebagai warga tentu ingin berpartisipasi, paling tidak apa yang kita bisa berikan supaya pemilu ini bisa lancar. Saya dibebankan bahwa katanya masyarakat harus berperan, kita berarti harus berpartisipasi dalam politik. Partisipasi itu apa? Kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta secara aktif maupun pasif dalam kehidupan berpolitik. Nah ini salah satunya. Kita hadir di sini juga dalam rangka berkarya. Kemudian jenis partisipasi tentu ada yang aktif, kemudian juga ada yang formal maupun yang formal. Yang formal itu siapa saja? Kita juga bisa yang formal. Misalkan nanti di hari-harinya memberikan suara. Atau ada mungkin yang hari ini di ruangan ini ada yang menjadi kandidat. Bisa jadi caleg. Bisa kalau presiden kayaknya di tangan ini agak berat ini, waktunya udah dekat, penjaringannya udah mepet ini, ya kan? Kemudian juga menjadi anggota parpol,
Ada juga yang mendukung salah satu parpol, bisa jadi tim sukses, relawan dan lain sebagainya. Bisa juga jadi penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu itu kan nanti ini bisa juga sangat butuh banyak orang. Untuk di Jakarta Selatan, pemilih kita itu yang sudah terdaftar dalam DPT itu 1.766.049 orang. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Terbagi berapa TPS? 6.175 TPS. Nah, di tiap TPS itu kan masing-masing ada petugas. Untuk KPPS-nya 7 orang dan untuk petugas keamanannya 2 orang, jadi 9 orang. Kalau dikalikan 6.715 dikali 47.000, 5 orang. Ditambah keamanannya 13.430 orang. Kemudian ada pengawasan juga di TPS 6.715 orang. Jadi kalau ditambah juga dengan saksi dari masing-masing parpol, parpol itu kan ada 18 orang, dikalikan saja kali jumlah TPS ada 120.870 orang. Ditambah saksi DPD 127.585 orang. Ditambah calon presiden misalkan 3 pasang calon 20.145 orang. Jadi kita butuh penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah di Jakarta Selatan itu 335.750 orang. Nah, berarti peran Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir maupun yang lain itu adalah bagaimana nanti supaya memastikan yang 335 orang 750 orang betul-betul bahwa dia adalah penyelenggara, tidak berbanyak kepentingan lain. Dan ini tidak gampang karena jumlah penduduk yang dewasa itu adalah kalau diambil 335.000 sekian kan ada syarat-syarat formil. Kan kalau yang tua terlalu tua juga karena terjadi juga. Jadi ini akan juga banyak berperan oleh dalam usia-usia yang lebih. Nah, ini saya kira bisa juga nanti disampaikan kepada saudara, tetangga dan sebagainya untuk mempersiapkan diri bahwa kita ajak bersama oleh kita untuk biaya formal kemudian juga bisa partisipasi secara informal ikut dalam berbagai aksi misalnya. Kemudian juga mengamanyakan beberapa isu tertentu atau menyebarkan jadwal tahapan pemilu. Itu kan tidak harus formal, bisa sambil ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk partisipasi saya tidak usah bacakan karena kita hari ini duduk di sini dan hadir di acara ini adalah bentuk partisipasi. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi partisipasi ini banyak faktornya. Faktor misalkan regulasi atau administrasi. Orang mau milih tetapi terkendala oleh regulasi atau administrasi karena dia belum terdaftar dan sebagainya. Maka untuk itu kita pulang dari sini kalau yang memang yakin bisa dicek nama kita itu sudah terdaftar atau belum. Dicek online. Jadi itu bisa dicek. Nama kita sudah terdaftar atau belum. Karena itu akan mempengaruhi juga kehadiran kita. Walaupun ada aturan bahwa di hari-hari itu boleh menggunakan KTP elektronik, tetapi harus sesuai dengan alamat yang tertera di KTP tersebut. Kemudian yang memengaruhi partisipasi juga faktor politik. Misalkan kandidatnya lebih banyak tentu lebih baik. Kemudian kandidatnya menarik tentu partisipasi masyarakat juga akan lebih baik. Kemudian penyelenggara yang independen. Nah, di sini penyelenggara harus mampu meyakinkan masyarakat. Jadi ada trust terhadap penyelenggara. Saya hadir yang berkorban, hadir meluangkan tenaga di hari-hari itu tidak sia-sia. Suara saya akan selamat. Jadi kalau itu ada kepercayaan, insya Allah akan lebih hadir kepada masyarakat. Kemudian juga informasi yang diterima. Sejauh mana informasi lengkap atau tidak, baik mengenai kandidat maupun tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Program visi para kandidat dan sebagainya. Itu kalau menarik itu akan membawa masyarakat untuk partisipasi terutama di pada hari. Ada inklusivitas data pemilih. Jadi melibatkan
seluruh elemen masyarakat karena ada keterbukaan dari penyelenggara. Sekarang kan dengan tadi online bisa dicek berarti kan ada keterlibatan. Kemudian ada jaminan keamanan atau akses yang mudah. Misalkan TPS-nya tidak harus nyebrang, makanya diusahakan nggak boleh nyebrang jalan tol dan lain sebagainya atau jalan-jalan protokol dan lain sebagainya karena itu membahayakan. Ini hal-hal yang itu juga sangat mempengaruhi terhadap partisipasi masyarakat. Nah, kenapa kita harus berpartisipasi? Ini untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Bayangkan kalau seluruh rangkaian demokrasi yang ada di kita peminatnya sepi, kemudian tidak dipercaya, ya tinggal nunggu sistem apa nantinya akan yang menggantikan. Demokrasi memang bukan yang terbaik, tapi itu sudah kita sepakati bahwa di negara kita ada demokrasi. Bayangkan kalau pergantian kepemimpinan tidak dengan cara pemilu, mau dengan cara apa? Orang nggak senang, ya udah main hajar aja siapa yang banyak tanpa itu ya bahaya. Tetapi dengan cara pemilu seperti ini, tentu pergantian pemimpin itu akan berjalan. Kemudian mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat. Jadi kita itu menghormati. Hari ini kita boleh berbeda pilihan. Hari boleh juga berbeda nih. Tetapi manakala sudah ditetapkan bahwa ini pemenang, kita harus menghormati bahwa itu adalah pilihan terbanyak saudara-saudara kita. Kita harus menghargai. Dan setelah itu, manakala sudah dilantik, dia pemimpin, bukan pemimpin yang memilih saja, tetapi pemimpin kita semua yang akan membawa kebaikan-kebaikan terhadap bangsa dan negara. Kemudian juga mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan dan evaluasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kita saatnya mengevaluasi itu dalam 5 tahun sekali. Kenapa pemilu itu? Karena di pasal 22 dinyatakan pemilu itu 5 tahun sekali. Jadi nggak di tengah jalan. Langsung bebas rahasia dilaksanakan 5 tahun sekali. Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan. Ini kaitannya dengan penyelenggara. Lagi-lagi bahwa memastikan terlindunginya hak politik yang warga masyarakat. Dipastikan bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat sesuai aturan dipastikan terakomodir oleh pemerintah. Nah, itu saya kira beberapa hal-hal yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, nanti kita ngobrol hal-hal yang perlu kita obrolkan, diskusikan. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam pemilu atau pilkada 2024 itu sangat penting. Sukses tidaknya pelaksanaan pemilu atau pilkada 2024 ditentukan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi kita yang menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu. Saya kira itu nanti kita bisa tambahkan hal-hal lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, juga rekan-rekan yang mengikuti webinar yang berbahagia di rumah masing-masing. Demikian paparan dari 3 pembicara yang baru saja kita saksikan. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, saya akan berikan dalam kesempatan ini termasuk yang sedang asik di rumahnya masing-masing, silakan kirim melalui WA. Dan untuk yang di dalam ini juga saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan kepada Bapak Ibu ya yang ingin menanyakan perihal kaitannya di seputar apa itu kerukunan, moderasi beragama maupun di seputar pemilu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pentingnya buat kita mengetahui seperti apa wujud kerukunan. Bagaimana moderasi beragama. Kalau tidak paham itu, kita hanya bicara saja, tapi tidak sampai kepada praktek. Begitu Romo ya? Ya. Kita harus benar-benar paham, jadi punya efek yang cukup positif. Ya, tanpa berpanjang kalam, saya berikan kesempatan di ruangan ini untuk memberikan pertanyaannya. Ya, 3 penanya lebih dulu, silakan Ibu, langsung aja. Ibu siapa?
Saya Ibu Maria dari KKN Jakarta. Saya menyampaikan Ya, Bang Jamal dibantu di sebelah mana Bang titiknya? ya, Ibu saya- Maria. Ibu Maria dari KKN Jakarta. Sejauh ini saya melihat perkembangan hubungan beragama itu baik ya. Tetapi saya ingin juga bertanya apakah kendala yang menjadi apakah apa saja yang menjadi kendala dalam kerukunan umat beragama. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Marwia. Selanjutnya, penanya berikutnya. Ya, belum ada, barangkali boleh juga dijawab oleh dari Kemenag Pak Nur dulu. Baru Romo, ya. Dan juga Pak Ucip. Baik, terima kasih Bu Marwiyah. Ini kalau sudah berbicara kendala ini udah lintas ilmu dan banyak sebenarnya. Kalau dari sisi agama, ya pemahaman yang kurang kafah tadi, pemahaman yang masih setengah. Maka di sini akan muncul, andaikan tadi seperti Romo sampaikan, pemahamannya sudah kafah, pemahamannya sudah maksimal, maka tidak akan ada kendala itu gitu. Walaupun tadi pemikiran orang berbeda-beda, tapi pemahaman yang utama dan sesuai dengan ajaran agamanya, maka yang satu itu. Yang kedua ya mungkin satu hal terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin juga orang itu terpengaruh dari dunia lain gitu. Pengaruh-pengaruh dunia lain saya pikir ini juga menjadi masalah juga. Itu pemahaman-pemahaman agama yang radikal misalnya. Ini ditularkan kepada yang lain, maka ini juga menjadi sebuah kehati-hatian gitu. Kehati-hatian manakala ada pemahaman-pemahaman agama radikal ya, yang radikal saya katakan tadi gitu, kemudian menular walaupun katakanlah sudah memahami agama cukup bagus, tapi ini belum kafah kan menurut ukuran ini. Barangkali itu kalau dari sisi agama. Ya. Ya, terima kasih Pak Nur dari Kemenag. Selanjutnya dari Romo, barangkali mau menambahkan beberapa kendala kaitannya dengan rukun. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Maria. Sebagian saya sependapat dengan Bapak Kepala Kantor. Hanya dalam konteks tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita ini kan merupakan sebuah kehadiran ya yang punya kesepakatan bahwa kita adalah keluarga besar bangsa Indonesia. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi di akhir uraian, kalau sudah dalam ikatan keluarga, ya, itu sebetulnya perbedaan agama, perbedaan suku, itu sebetulnya sudah tidak menjadi kendala, ya, sebetulnya. Begitu juga kalau bangsa ini menyadari bahwa saya adalah bangsa Indonesia, Bapak ini juga bangsa Indonesia, ini bangsa Indonesia, ya. Terus kalau Bapak ini, Bapak asalnya mana? Saya Jawa Tegal. 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 Karena orang Tegal pasti pinter bikin teh, Pak. Ya, teh Selawi. Ya. Terus kemudian kalau dia satu waktu punya pabrik teh, Pak, ya syukur-syukur. Ya syukur-syukur, memang dia ahlinya di situ. Ya, kalau umpamanya saya orang keturunan Tionghoa, ya, terus kemudian katanya orang keturunan Tionghoa pinter dagang, padahal enggak juga. Orang Padang lebih pinter. Ya, orang Padang pinter-pinter, di mana-mana bikin rumah makan Padang, enggak ada yang nggak laku, Pak. Kompak lagi, ya, bikin masak di sini, jualnya di mana-mana. Ya, terus dia orang punya kekompakan sesama Padang, ya, 1000 satu orang, ya, bangun Padang, bagus kan sebetulnya.
Ya begitu juga dalam konteks yang lain. Ya. Nah, cuma terkadang ikatan kesadaran berbangsa ini kemudian terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan lain. Itu Ibu Maria. Sebetulnya yang harus kita waspadai adalah itu. Ya. Kemudian kedua, saya melihat juga bahwa ya ketika ini sudah menjadi sebuah bangsa, ya kemudian sebuah negara, ya tentu kan ada teritorialnya, ada penduduknya, ada pemerintahannya, ya. Saya kira dalam kaitan dengan ini kekuatan penegakan hukum juga saya kira menjadi sebuah hal yang penting, ya, karena semakin bangsa ini besar, ya tentu permasalahannya juga semakin banyak, ya. Oleh itu penegakan hukum dan taat kepada hukum itu saya kira juga harus menjadi hal yang dipentingkan untuk kedepannya. Saya kira itu tambahan. Ya, terima kasih Romo. Ya, terakhir barangkali dari Pak Haji Yusuf ada tambahan. Terakhir, ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Romo. Memang pemahaman ini menjadi sangat penting. Tidak hanya sekedar paham, tetapi juga ada implementasi. Jadi tidak berhenti di tataran pemahaman. Ya, ada implementasi atau amalannya. Kemudian juga bisa juga itu ada pengaruh dari salah bacaan atau referensinya yang salah. Bisa juga itu bisa mempengaruhi orang pidana menjadi hambatan. Atau karena mungkin mengikuti elit yang atau karena politik, faktor politik dan lain sebagainya. Atau juga tadi Romo sudah sampaikan bahwa juga tidak merasa saudara, bahwa kita itu saudara, sudah diikat tadi, ya kan? Bahkan juga bisa fanatisme sempit, karena fanatiknya terlalu luar biasa sempit, jadi yang kelihatan orang aja gitu tanpa melihat diri kita seperti apa. Padahal masing-masing ajaran agama itu toleransinya luar biasa. Bagaimana bahwa kita tidak hanya seiman, tetapi kita ada sebagai sosial dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh pakai ngomong agama. Kita dalam berinteraksi sosial di masyarakat juga. Tetapi saya sih masih sangat optimis ya, karena kalau di bawah, saya kebetulan ini pengurus RW. Jadi arisan itu kalau setiap sebulan sekali. Jadi memimpin doa itu tidak satu orang. Jadi diserahkan. Jadi kalau memimpin doa mau mulai arisan, silakan berdoa menurut keyakinan. Dan itu tidak diajarin oleh elit secara langsung, tetapi itu sudah timbul kesadaran di masyarakat. Itu yang saya rasakan setiap kalau ada di rumah itu. Kebetulan bendaharanya yang agamanya ini, sekretaris saya ini dan sebagainya. Jadi saya tetap optimis lah kalau untuk bahkan mencapai bahwa kita ada kesatuan. Saya kira itu. Ya, oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya kepada para pemateri, ada beberapa pertanyaan melalui chatting. Ya, mana pertanyaan yang paling saya Rizky? Dibantu aja. Malam dibantu baca. Saya Rizky Marcel dari SMK YBK Kesatuan bertanya, bagaimana cara menjaga agar toleransi tetap utuh dan tidak terpecah belah? Bagaimana cara menjaganya, dan ketika ada perdebatan antar umat beragama, bagaimana menyikapinya? Ya, Gitu. terima kasih. Ya, menjaga toleransi. Bagaimana menjaga toleransi dalam masyarakat yang majemuk? Nah, ini barangkali dari Kemenak yang paling pasti. Nah, silakan. Terima kasih, pertanyaan luar biasa nih, bagus ini. Kalau ini siswa, ini pertanyaan yang sudah sangat berat. Secara umum pertama gini, kalau berbicara agama, ya tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Jadi masing-masing kita kan memiliki agama yang berbeda, misalnya begitu, kita tidak menghina gitu. Jadi kalau kemudian menjelekkan yang lain, apalagi bisa juga dalam internal agama kan, dalam satu agama. Jadi salah satu ikhtiar tadi cara menjaga kan gitu. Kalau kita yang dihina gimana itu Pak Haji?
Kita nggak boleh menghina, tapi kita dihina terus bagaimana? Ya, tentu pada saat seperti itu kita juga harus pada posisi sabar juga, ya, dan kita memahami itu anggap saja sebagai oknum lah, begitu kan. Jangan kemudian digeneralkan ini adalah ajaran agamanya yang kemudian menyimpang misalnya, tapi ini adalah oknumnya kan gitu ya. Salah satunya adalah itu gitu. Kemudian ada juga tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Iya, iya. Kan ada juga kan gitu, kemudian dengan iming-iming tertentu apa segala macam misalnya begitu harus berpindah agama, ini juga punya potensi untuk terjadinya tidak toleransi tadi gitu. Dan yang pasti harus meyakini lah, Ya. apa menghormati keyakinan orang lain gitu ya, untuk menjaga itu. Barangkali ada tambahan dari Romo? Ya, sedikit ya. Ya. Ini soal agama ya. Agama ini kan muncul ya agamanya sendiri itu secara harfiah atau tidak, Pak. Agama itu kacau. Tuh. Tapi ada juga yang nggak sependapat dengan ini. Tapi di kamus seperti itu ya, artinya. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, artinya agama itu adalah sesuatu kehadiran yang membereskan kekacauan. Ya, jadi mestinya agama itu tidak menimbulkan kekacauan. Tuh. Jadi ini yang harus disimpulkan. Jadi artinya agama itu menyelesaikan masalah. Ya. Jadi agama itu jangan jadi sumber masalah dan tidak. Agama itu memang bukan sumber masalah. Karena nggak ada ajaran agama yang mengajarkan umatnya itu untuk cari masalah. Tapi umat diajarkan untuk menyelesaikan masalah. Baik itu masalah pribadi, keluarga, hubungan sosial, hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan budanya. Itu yang diajarkan di dalam ajaran agama. Nah kemudian, begitu juga seperti pertanyaan tadi dari Pak Moderator. Bagaimana kalau kita yang dihina? Nah, ya. Kalau kita jangan menghina orang lain, tapi gimana kita kalau kita yang dihina? Sebetulnya kalau di Buddha, saya kira sama lah di Buddha, di Islam, di Kristen pasti juga ada ajaran itu. Karena pada hakikatnya agama itu mengajarkan ya sesuatu yang kaitannya kita tidak bisa merubah orang lain. Kita bisa merubah diri kita sendiri. Kemudian karena kita sendiri berubah, lingkungannya jadi berubah. Itu sebetulnya prinsipnya saya kira prinsip dasarnya sama. Nah oleh karena itu ketika ada orang yang menghina saya, oh pasti saya sakit hati Pak. Ya, tapi di dalam ajaran agama ada tuh pasalnya. Ya. Kita ya di dalam hidup ini ya. Jadi sebetulnya yang membuat kita maju itu kan bukan hanya pujian, Pak. Ya pujian sekali-sekali oke, Pak. Itu menyemangati. Kebanyakan pujian juga jadi goblok, Pak. Ya, gitu. Kemudian cercaan, hinaan, wah itu menjadi sesuatu vitamin untuk kita maju. Ya, saya kira itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Barangkali ada pertanyaan yang untuk yang terakhir dari Islamic High School ingin bertanya bagaimana kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Oh, ini Bapak lagi. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Yang terakhir buat Pak Yusuf. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya memang ada kaitannya ya. Kerukunan itu kan pasti ada berbagai elemen sehingga kita harus rujuk, tidak hanya satu pihak. Tapi boleh juga tadi yang pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara menjaga toleransi? Saya ingin dengan bahasa yang agak mudah. Yang pertama tentu jangan sok tahu tentang ajaran agama orang lain. Pertama itu.
Itu yang harus ditandai bahwa kita itu jangan sok tahu tentang agama orang lain. Kemudian tidak menjadi panitia surga dan neraka. Karena kita kan panis orang lain nih. Yang ini begini nanti ke surga ke neraka dan lain sebagainya. Baik di internal agama maupun di eksternal agama. Iya, pelajari, pahami, yakini dan laksanakan seluruh ajaran agama yang kita yakini. Kemudian juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Astagfirullah. Saya kira itu akan terjalin yang namanya tadi tidak hanya toleransi atau kerukunan, bahkan kita akan menjadi keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana katanya membangun hubungan? Pemerintah itu selain tentu regulator juga fasilitator, tidak juga dominan banget. Penting kalau tidak ada kesadaran dari ini. Ini hari ini salah satu juga cara pemerintah memfasilitasi kita supaya kita itu berhenti di titik sebagai keluarga. Ini salah satu. Kemudian tentu ada sosialisasi, ada pembinaan dan lain sebagainya. Selain juga ada usaha dari pemerintah yang namanya FKUB. Bayangkan di negara mana ada FKUB? Saya coba tunjukkan. Berarti itu FKUB itu adalah produk pemerintah dan usaha atau ikhtiar pemerintah yang secara maksimal tidak hanya dibentuk tetapi juga difasilitasi supaya masyarakat kita itu ngerti bagaimana caranya guyup akur. Kita tidak hanya sebagai berbangsa bernegara, kita juga melaksanakan kewajiban kita seperti itu. Nah, apa keyakinan kita masing-masing? Saya kira itu sangat penting bagaimana sinergisitas antara warga, umat beragama, warga negara dan juga pemerintah. FKUB sudah memberikan contoh bagaimana cara bertoleransi, bersinergi dalam membangun hubungan atau kekeluargaan kita ini. Saya kira itu. Terima kasih, kita berikan aplaus dari ya, terakhir perlu saya tawarkan, apakah perlu dibuka lagi tanya jawabnya? Oke, cukup. Kalau memang cukup ya, ya memang ya seperti ikan gabus dong. Ya ikan gabus bukan ikan lele. Kalau mau bagus nggak usah bertele-tele kan. Ya sebagai moderator barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, ya Pak Kasuban, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih atas semua partisipasinya, dan masih ada waktu lagi barangkali untuk kami berikan sesi sambutan kepada Bapak Camat. Ini mic-nya sentral. Langsung. Ya, nah, sudah ada sorotannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kemenak Jakarta Selatan, yang saya hormati Bapak Ketua Nichiren Shiosu Indonesia, Pak Swadi, kemudian mohon izin Bapak yang hadir dan narasumber pada sore hari ini, dari siang tadi, dan juga para peserta, dan juga rekan-rekan saya FKDM yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kedatangan pada sore hari ini dan undangan yang diberikan kepada saya dan Ibu Lurah Pasar Manggis. Kebetulan tadi kami habis rapat, kemudian diinfo oleh Pak Rizal, Ketua FKDM Kecamatan Setiabudi pada kegiatan Nichiren Shiosu. Kebetulan saya belum pernah ke sini, walaupun rumah saya di Manggarai. Ya, saya kecil sering lihat ke sini nih. Sering makan soto Husen, ya, sering di martabak AA, tapi belum pernah masuk. Bangunan yang sebagus dan seindah ini, yang ternyata dalamnya sangat baik dan sangat indah. Ya, dan ini bangunannya, ya Pak ya. Dan alhamdulillah sore hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat baik sekali, yaitu kerukunan antar umat beragama. Di mana barangkali di Indonesia ini, bukan hanya di Setiabudi, kita banyak
agama yang dianut oleh kita maupun aliran-alirannya ya. Dan saat ini juga kita sedang membina terutama agama baik yang cukup banyak pemeluknya. Islam barangkali di Indonesia ini sekitar 87% ya, kemudian Nasrani sekitar 10%, baik Katolik dan Protestan, kemudian agama Buddha, Hindu, dan aliran yang lainnya ya. Tapi alhamdulillah untuk Kecamatan Setiabudi yang ada di wilayah kita sampai saat ini selama saya menjabat kurang lebih hampir 2 tahun ini aman-aman saja Pak ya. Saya berterima kasih atas partisipasi daripada KDM, tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang ada di wilayah Kecamatan Setiabudi dapat berjalan dengan baik. Tentunya keamanan dan kerukunan umat beragama menjadi nomor 1. Apabila kita aman, kita nyaman, pasti kita akan melaksanakan sesuatu lebih enak, tidak ada gangguan maupun apapun yang menjadi kendala buat kita. Oleh karena itu, semoga kegiatan ini terus berjalan dimanapun adanya, sehingga kita bisa saling bertoleransi, saling memahami satu sama lain, sehingga bisa berinteraksi dengan baik. Ya. Saya pikir tidak panjang lebar. Terima kasih atas sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Camat, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Demikianlah acara demi acara pada sore siang hari ini, dan kita sudahi acara ini. Sekali lagi, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.